Hai, selamat pagi adik-adik. Shalom dan selamat hari Minggu semua. Sebelumnya kakak mau sapa dulu ya. Tapi harus semangat, oke? Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak akan undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang dan nyanyinya harus semangat adik-adik ya. Ayo berdiri. Kita akan berdoa untuk ibadah pembuka. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh hadir, kami boleh ada pada hari Minggu ini ya Tuhan. Karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah memelihara kami, terlebih orang-orang yang kami kasihi, terkhusus mama dan papa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bertemu di ibadah IMPA online pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, ini menjadi kekuatan kami sehingga kami boleh menemukan hari yang tepat. Hari dari Tuhan, kami akan berkumpul kembali di ibadah IMPA hari Minggu di gereja GPIB Mangamaseang. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dengan Roh Kudus mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, saatnya kita membuka pembacaan Mazmur dan membacanya masing-masing yang terdapat dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adik-adik, mari kita meresponi pembacaan Mazmur kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, sebelum kita berdoa dan membaca firman, mari kita siapkan dulu pembacaan kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Setelah itu adik-adik pegang Alkitabnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami anak-anak-Mu yang mau terus belajar dan memahami tentang firman yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hamba juga memohon
untuk hamba yang akan memberikan firman-Mu kepada adik-adik. Berikan kemampuan dan kekuatan sehingga hamba dan adik-adik dapat memahami apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah dan Roh Kudus yang memimpin ibadah kami. Amin. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca firman-Nya, adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Kakak akan membagikan cerita tentang semua kebaikan Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan pagi hari ini, kakak akan menampilkan gambar. Ini adalah seorang bapak, adik-adik. Seorang bapak yang bernama Bapak siapa ya adik-adik? Ayo, Bapak Paulus. Betul sekali, Bapak Paulus. Bapak Paulus ini bertugas atau memiliki tanggung jawab memberitakan Injil di Efesus. Ini adalah kota Efesus, adik-adik. Pasti adik-adik bertanya, ini kenapa hancur ya kakak kotanya? Itu adalah kota Efesus saat ini. Tapi kakak akan menampilkan kota Efesus yang dimana pada saat Bapak Paulus memberitakan firman. Sebelumnya kakak mau menceritakan sedikit tentang perjalanan Bapak Paulus. Adik-adik, ternyata Bapak Paulus ini sebelum ke Efesus, ternyata Bapak Paulus sudah melakukan perjalanannya ke Galatia. Setelah dari Galatia, Bapak Paulus melakukan perjalanan untuk memberitakan Injil di Frigia. Ini ada Dena, ada peta adik-adik. Adik-adik boleh lihat. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang akan kakak cerita pagi hari ini tentang kota Efesus. Seperti judulnya tadi yang pertama adik baca, Paulus di Efesus. Nah, adik-adik, tugas dari Bapak Paulus ini adalah memberitakan Injil. Memberitakan semua kabar baik tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, begitu Bapak Paulus melakukan perjalanannya di Efesus dan tiba di Efesus, adik-adik, ternyata selama 3 tahun Bapak Paulus tinggal di Efesus. Ternyata Bapak Paulus ini mengajar, memberitakan firman di rumah-rumah ibadah, adik-adik. Jadi dengan tekun Bapak Paulus melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberitakan semua kabar-kabar baik tentang keselamatan yang hanya berasal dari Tuhan. Adik-adik, tapi selama 3 tahun ternyata Bapak Paulus tidak mudah-mudah saja menyampaikan firman Tuhan. Ada saja kendalanya adik-adik, ada saja masalah yang Bapak Paulus alami. Contohnya ya adik-adik, pada saat menyampaikan firman, ternyata tidak semua warga dapat menerima firman dari Bapak Paulus. Ada yang menuduh Bapak Paulus berbohong, ada yang mengusir Bapak Paulus, banyak sekali yang menolak. Tapi adik-adik, Bapak Paulus tidak patah semangat. Meskipun banyak yang menolak untuk mendengarkan firman tentang keselamatan Tuhan, ternyata Bapak Paulus tetap semangat adik-adik. Tetap semangat memberitakan firman. Jadi tidak semua yang ingin mendengar, tapi ada juga yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada saat Bapak Paulus ditolak oleh mereka yang tidak ingin mendengarkan firman Tuhan, Bapak Paulus hanya mengajar atau memberitakan firman kepada orang-orang yang ingin mendengarnya saja. Dan pada saat itu juga adik-adik dengan tekun, dengan giat, dengan pertolongan Tuhan Yesus, Bapak Paulus mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat untuk terus melayani, untuk terus menyampaikan kebenaran. Dan dengan semangatnya Bapak Paulus ini adik-adik, ternyata
banyak orang yang memiliki Roh Kudus, yang akhirnya sembuh, yang akhirnya diselamatkan dan bersuka cita adik-adik. Bayangkan adik-adik ya, kita memberitakan firman di negara yang besar, yang banyak penduduknya, tapi tidak semua yang mau mendengarkan kita, tidak semua yang mau menerima kita, tidak semua yang mau percaya kita. Kira-kira perasaan kita seperti apa adik-adik? Apakah sedih? Ataukah ingin terus maju? Kalau kakak sarankan, ayo kita terus maju. Kita belajar sama seperti Bapak Paulus, adik-adik. Bapak Paulus meskipun banyak yang menolak, meskipun banyak yang menghina, ataupun menganggap Bapak Paulus berbohong, ternyata Bapak Paulus tidak patah semangat adik-adik. Bapak Paulus justru semangat untuk terus memberitakan firman. Dan pastinya adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus bisa memberikan semua kabar-kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan. Jadi adik-adik, yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini tentang kisah Bapak Paulus adalah, adik-adik, meskipun tidak semua teman ingin berteman dengan kita, tidak semua orang ingin mengenal kita, kita jangan putus asa adik-adik. Karena ada yang lebih dulu sayang dan mengenal kita. Ada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak sayang, sampai hari ini pasti adik-adik tidak bisa nonton ibadah IMPA online, tidak bisa bermain, tidak bisa bertemu mama dan papa. Tapi ternyata karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua, pada adik-adik, pada kakak-kakak pelayan, pada mama dan papa, kakak dan adik, juga oma opa, adik-adik bisa ketemu dengan mereka semua. Adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman, adik-adik bisa bermain dengan keluarga adik-adik yang lain. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang dengan kita. Jadi kalau misalnya ada satu saja atau dua saja teman yang tidak mau lagi berteman dengan kita, adik-adik tidak perlu bersedih. Cukup adik-adik dengan setia, dengan bahagia menanti kedatangan teman-teman baru yang lain yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita sama-sama belajar seperti Bapak Paulus untuk tekun, untuk tetap setia bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu belajar tekun, belajar setia? Supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Supaya kita selalu bahagia. Meskipun kita bersedih, pasti akan ada waktu untuk kita tersenyum kembali. Begitu juga di masa-masa sekarang adik-adik. Kemarin-kemarin kita boleh IMPA bersama di gedung gereja GPIB. Kemarin-kemarin adik-adik boleh bertemu dengan teman-teman PA. Untuk saat ini adik-adik, kita tidak bisa melakukannya, belum bisa melakukan. Tapi sabar, ada waktunya Tuhan, nanti akan ada waktu yang lebih indah untuk kita bertemu kembali melakukan ibadah IMPA di gedung gereja GPIB Mangamaseang. Akan bertemu dengan teman-temannya kembali, akan kembali happy-happy. Jadi adik-adik, bagaimana sih caranya supaya kita bisa untuk terus dekat dengan Tuhan Yesus? Tentunya dengan mendengarkan firman, membaca Alkitab. Yang paling penting juga adalah adik-adik dengan berdoa.
Mau adik-adik bangun pagi, sebelum tidur, makan, berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas dan kegiatan apa saja, ayo semua kita awali dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Biar kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Biar kita bisa menjadi anak-anak yang bisa memberitakan firman, yang bisa memberitakan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan dan menjadi berkat. Nah, adik-adik, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Baik adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman tentang Bapak Paulus, di mana Tuhan pakai untuk memberitakan firman mengenai keselamatan yang Tuhan berikan bagi semua umat. Ya Tuhan, kami juga mau belajar untuk menjadi berkat dan memberitakan firman-Mu dan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami, berikan kesehatan dan sukacita dalam menjaga dan merawat kami. Begitu juga untuk teman-teman kami yang masih dalam kondisi kelemahan tubuh atau dalam duka, Tuhan Yesus datang sebagai sumber obat dan sukacita, sehingga teman-teman kami boleh kembali berbahagia mengadakan ibadah impa meskipun online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang bersuka cita karena usia yang boleh bertambah. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa kami memohon penyertaan Tuhan Yesus untuk kami semua yang boleh mengikuti ibadah impa online. Biarlah kami boleh bertemu kembali di minggu depan dengan cerita-cerita firman yang baru untuk menjadi berkat bagi kami dan orang-orang sekitar kami. Tuhan, inilah doa kami yang Tuhan Yesus ajarkan untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita berdiri, mari kita doakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah impa kita. Mari kita bernyanyi. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan
dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah IMPA online berikutnya. Shalom.